Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Iqbal Caraka Altino selaku dosen mata kuliah Teori Perilaku Organisasi dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kenalkan nama saya Johannes Ronald Elias Parulian Huta Galung, Sarjana Hukum, Magister Hukum dengan NIM 25010101009 dari kelompok 14 kelas SI 201 Program Studi Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Kelompok 14 ini beranggotakan 4 orang, yaitu Alvin Putra Situru, Dede Arta Kurnia Putra, Aden Aldiriana, dan saya sendiri. Baik, sebentar saya akan tampilkan slide saya. Baik, pada kesempatan ini saya mewakili kelompok untuk memaparkan presentasi tugas satu, dikarenakan hingga batas waktu yang ada saya belum berhasil berkoordinasi dengan anggota kelompok lain meski telah mencoba menghubungi melalui LMS, melalui grup WhatsApp, dan lain-lain. Maka dari itu izinkan saya memaparkan hasil kerja ini secara mandiri atas nama kelompok 14. Judul penelitian kami adalah perilaku organisasi dalam penerapan sistem informasi di instansi pemerintahan Indonesia. Tinjauan literatur sistematis. Ya, mari kita mulai. Slide ini membahas latar belakang penelitian ini, di mana sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, seluruh instansi pemerintah di Indonesia diwajibkan untuk mengintegrasikan sistem informasi ke dalam proses kerja mereka. Namun, faktanya banyak proyek sistem informasi di pemerintahan tidak berjalan sesuai target. Nah, yang menariknya itu masalahnya bukan terutama pada teknologinya, melainkan pada faktor manusia. Bagaimana pegawai menerima, menyesuaikan diri, dan berperilaku ketika berhadapan dengan sistem baru. Nah, Robbins dan Judge, salah satu otoritas di bidang organizational behavior, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh cara anggotanya menerima dan beradaptasi terhadap perubahan. Disinilah kesenjangan yang kami temukan, di mana penelitian ini secara khusus mengkaji kaitan antara perilaku organisasi dan penerapan sistem informasi di instansi pemerintah Indonesia. Tentunya masih sangat terbatas. Nah, kesenjangan inilah yang menjadi alasan menjadi alasan utama penelitian yang kami lakukan ini. Nah, dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama mengenai faktor-faktor perilaku organisasi apa yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem informasi di instansi pemerintah. Yang kedua, bagaimana kepemimpinan dan budaya organisasi mempengaruhi penerimaan sistem informasi oleh pegawai. Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat meningkatkan penerimaan dan penggunaan sistem informasi di lingkungan birokrasi. Ketiga pertanyaan inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam 3 tujuan penelitian. Mengidentifikasi faktor perilaku yang berpengaruh, menganalisis peran kepemimpinan dan budaya organisasi, serta merumuskan rekomendasi praktis bagi instansi pemerintah dalam mengelola aspek manusia saat menerapkan sistem informasi. Nah, penelitian inilah yang bertumpu pada 2 kerangka teori utama. Yang pertama adalah perilaku organisasi menurut Robbins dan Judge yang menganalisis perilaku manusia dalam organisasi, yaitu melalui 3 pendekatan, 3 tingkatan. Yaitu tingkat individu, tentunya meliputi kepribadian, motivasi, persepsi, lalu juga tingkat kelompok yang mencakup interaksi, komunikasi, dan kepemimpinan tim. Juga serta tingkat organisasi secara keseluruhan yang meliputi budaya, struktur, dan proses perubahan. Lalu yang kedua adalah Technology Acceptance Model atau CAM yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Nah, model ini menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap teknologi itu ditentukan oleh 2 hal, yaitu seberapa besar seberapa besar ia merasa teknologi itu berguna, dan itu disebutnya perceived usefulness, lalu juga seberapa mudah ia merasa teknologi itu digunakan. Itu disebut perceived ease of us. Maksud saya perceived ease of use. Kedua persepsi ini bersama-sama membentuk sikap dan perilaku penggunaan aktual. Selanjutnya, Van Kaltesch itu dan rekan-rekannya mengembangkan model yang lebih komprehensif. Itu bernama UTAUT. Itu menambahkan faktor social influence dan facilitating conditions, di mana 2 aspeknya relevan untuk lingkungan birokrasi pemerintahan. Nah, slide yang kelima ini membahas 2 faktor tinjauan pustaka, dan yang paling dominan adalah literatur kepemimpinan dan budaya organisasi. Kalau dari segi kepemimpinan, Shane itu menegaskan bahwa pimpinan memiliki peran sentral dalam membentuk dan mengubah budaya organisasi ketika pimpinan secara aktif mendukung sistem baru dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Lalu juga budaya organisasi, di mana Shane mendefinisikan bahwa
Pola asumsi dasar yang terbentuk dalam suatu kelompok itu tentunya penerapan sistem informasi budaya menentukan seberapa terbuka sih pegawai itu terhadap cara kerja barunya. Ada juga nih Karim dan kawan-kawan tahun 2025 menemukan bahwa budaya organisasi itu secara inovatif dipadukan dengan pelatihan yang tepat. Nah, inilah merupakan kunci keberhasilan adaptasi SPBE di daerah. Ada juga penelitian si Otang pada tahun 2023 bersama rekan-rekannya menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai digital dalam budaya kerja itu, dalam budaya kerja aparatur desa, itu justru menjadi fondasi adopsi sistem yang sangat berkelanjutan. Nah, ini resistansi pegawai dan tata kelola TI atau teknologi informasi. Yang intinya temuan ini penting karena tata kelola TI dan kapasitas SDM itu saling menopang. Nah, standarisasi tidak akan efektif tanpa sumber daya manusia yang memadai untuk mengelolanya. Nah, model kesuksesan sistem informasinya juga dari Dillon dan McLean mengatakan bahwa untuk mengingatkan bahwa keberhasilan sistem informasi itu bukan sekedar oleh sistem berfungsi secara teknis, tapi juga melainkan apakah pengguna juga puas dan apakah sistem juga memberikan manfaat yang nyata. Untuk metode penelitiannya, kami menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. SLR. Nah, metode ini dipilih karena memungkinkan untuk pengumpulan dan sintesis bukti yang dari berbagai penelitian secara sistematis dan dapat diulang. Jadi hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dibandingkan tinjauan literatur biasa yang mungkin cenderung yang lebih subjektif. Teknik yang kami gunakan untuk prosedurnya yaitu teknik snowballing yang dirumuskan oleh Wallin pada tahun 2014, di mana teknik ini mencakup dua arah, backward snowballing dan juga forward snowballing. Saya rasa cukup ya kalau untuk metode penelitiannya ya. Kalau untuk kriteria seleksi dan analisis 3C2S, 3C2S-nya itu di mana proses seleksi literatur itu berlangsung objektif. Kami juga menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang sangat jelas, di mana artikel ini diterima apabila diterbitkan antara 2015 sampai 2025. Ditulis juga dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang intinya membahas mengenai perilaku organisasi atau adopsi teknologi di instansi pemerintah. Itu juga sudah melalui peer review dan teks lengkapnya juga tersedia. Tapi sebaliknya artikelnya juga tidak dimasukkan apabila hanya membahas sektor swasta tanpa relevansi publiknya juga. Jadi bukan artikel ilmiah yang merupakan duplikasi atau tidak menjelaskan metode penelitian secara memadai. Jadi setelah diseleksi, analisis data dilakukan menggunakan metode 3C2S. Nah, itu artinya compare, contrast, criticize, summarize, dan synthesize. Nah, metode ini memandu kami untuk dapat melakukan secara sistematis satu berurutan untuk membandingkan temuan antar artikel, lalu juga mencari perbedaan dan pertentangan. Jadi menilai kekuatan dan kelemahan metodologi masing-masing, merangkum juga poin-poin utama, lalu juga menyusun sintesis yang koheren dari semua literatur yang dikaji. Nah, penelitian ini juga didukung oleh 20 referensi yang telah diverifikasi dari berbagai sumber kredibel. Itu mencakup jurnal internasional tentang Scopus dan juga seperti MIS, Quarterly, Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, dan juga PLOS One, di mana jurnal nasional terindeks Sinta juga. Lalu regulasi pemerintahan juga, yang relevan tentunya. Kalau untuk referensi utamanya yang menjadi landasan teori itu, kami menggunakan teori Robbins dan Judge tentang organizational behavior, lalu juga Davis dengan CAM, Shen dengan budaya organisasi dan kepemimpinan, lalu juga Van Kates dan koleganya tentang UTA-UT. Lalu sementara untuk referensi empirisnya yang paling relevan dengan uh, hal di Indonesia, konteks di Indonesia itu antara lain adalah penelitian dari Siotang dan koleganya, maaf, juga ada Karim dan koleganya, lalu juga El Gohari dan Abdel Aziz. Sebagai penutup, berdasarkan tinjauan literatur yang kami lakukan pada bab 1 hingga bab 3 ini, kami mengidentifikasikan 5 faktor yang menentukan keberhasilan penerapan sistem informasi di instansi pemerintah Indonesia. Yang pertama, kepemimpinan transformasional yang secara aktif mendukung perubahan. Lalu yang kedua, budaya organisasi yang inovatif dan terbuka terhadap teknologi baru. Lalu ketiga, pengelolaan resistensi pegawai secara psikologis dan sistematis. Dan keempat juga kesiapan SDM dan tata kelola TI-nya atau IT-nya yang terstandarisasi. Dan juga kelima, dukungan kebijakan dalam hal ini adalah peraturan presiden tentang SPBE. Itulah sebagai kerangka hukum yang mengikat. Jadi pada tugas 2 di sesi 15 ini, maksud saya, ya, pada tugas inilah penelitian ini akan dilanjutkan dengan bab 4 untuk berisi pembahasan hasil analisis dari 3C2S. Itu terhadap 20 artikel yang telah dipilih.
Lalu juga bab 5 berisi kesimpulan serta rekomendasi kebijakan bagi implementasi SPBE di Indonesia. Mau saya lagi nggak badan karena habis ujian terbuka kemarin di S3. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok 14. Saya mohon maaf atas keterbatasan dalam presentasi ini mengingat kondisi yang tidak memungkinkan koordinasi kelompok. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Iqbal dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.